kita harusnya tahu. Jadi misalnya saya masih posting foto anak saya secara terbuka gitu ya, tanpa saya tanya dia tuh boleh apa enggak gitu. Sekarang saya hati-hati karena saya nggak mau ntar anak-anak saya ketahuan gitu, teridentifikasi sebagai anak saya tanpa mereka mau. Jadi nggak ada konsennya mereka. Atau profiling sekolah di mana, Hmm. memprofil seragamnya, memprofil apa, kasih tahu raportnya, atau itu juga sebenarnya data pribadi, Mbak. Jadi kan ketahuan kan, oh anaknya Ibu Sita tuh ada sekian, sekolahnya di sini gitu. Nah itu Iya, bahaya sebenarnya, Mbak. iya, karena emang ini adalah problematika yang sudah sangat luas ya Mbak ya. Mungkin harus ada perhatian dari pemerintah juga. Nah, saat ini pemerintah yang diwakili Kementerian Kominfo Mbak dan DPR ini sedang menggodok rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Apa benar sih Mbak sangat minim keterlibatan publik termasuk pemangku kepentingan kunci dalam proses penyusunan sampai pembahasan saat ini? Apa konsekuensi dari rendahnya keterlibatan publik tersebut, Mbak? Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Bertemu lagi di program Bercerita, berbagi cerita di balik berita, dan kali ini sudah episode ke-71 yang disiarkan setiap Selasa malam pukul setengah 8 sampai setengah 9 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung melalui Instagram Live beritabaru.co. Dan malam hari ini kita akan bercerita bersama dengan Ibu Sinta Laksmi selaku Direktur Eksekutif Tifa Foundation dengan tema untung rugi perlindungan data pribadi. Kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya akan ngasih sedikit spoiler terkait materi diskusi yang akan kita bawa bicarakan ya dengan Mbak Laksmi nanti terkait untung rugi perlindungan data pribadi. Kebocoran data pribadi menjadi permasalahan serius karena dapat mengganggu privasi, menimbulkan kehilangan kepemilikan atas aset dan harta benda, serta memberikan ancaman terhadap keselamatan hidup seseorang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan hiruk-pikuk media sosial, data pribadi seseorang yang berbasis nomor induk kependudukan atau NIK misalnya, bisa begitu cepat tersebar tanpa bisa dikendalikan. Dalam kasus vaksinasi baru-baru ini, beberapa orang warga di Bekasi dan DKI Jakarta tidak bisa mendapatkan vaksin karena NIK-nya tiba-tiba sudah digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. Nomor ponsel kita juga begitu mudah diakses pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lalu diganggu dengan kiriman-kiriman pesan yang berisi penawaran produk, bahkan digunakan oleh jejaring pinjaman online untuk meneror tagihan tanpa tahu sebab musababnya. Selain di Indonesia, kasus kebocoran data juga terjadi di berbagai pihak di dunia. Berdasarkan laporan CSO Online, kasus kebocoran data Yahoo pada Agustus 2013 merupakan yang terbesar selama ini, yakni 3 miliar data. Selain itu, kebocoran juga terjadi pada platform Alibaba, sekitar 1,1 miliar data, juga Facebook sebanyak 533 juta data. Saat ini, pemerintah dan DPR telah menggodok rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Minimnya keterlibatan publik dan para pemangku kepentingan strategis dalam penyusunan dan pembahasan RUU PDP serta masih adanya tarik ulur kelembagaan yang akan menjadi leading sektor pelaksanaannya menjadi titik krusial yang patut diperhatikan. Bagaimana tingkat keparahan kebocoran data pribadi di Indonesia? Apakah konstruksi pikir yang dibangun dalam RUU PDP mampu memberikan perlindungan data pribadi warga? Apa saja kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam RUU PDP tersebut? Oke, untuk mengetahui selengkapnya kita simak langsung ya bersama dengan Mbak Laksmi. Oke, seru banget nih kayaknya Mbak Laksmi karena lihat wah ini potongannya kayaknya mbaknya gaul banget gitu ya teman-teman. Nanti bisalah ya teman-teman kita berbagi bareng. Mbak Laksmi sekarang masih WFH apa? Udah WFO? Double, Mbak. Campur antara WFO sama WFH. Oke, sekarang ini posisinya di mana Mbak Laksmi? Di rumah. Oh Malam oke, kan? iya juga ya Mbak ya.
Oke, udah di rumah Mbak Lasmi, berarti kita diskusinya lebih santai gitu ya, karena Mbak Lasmi udah di rumah. Mm-mm. Oke, Mbak Lasmi, menurut kajian teman-teman TIFA, apa sebenarnya yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai data pribadi dan seberapa parah sih Mbak kebocoran data pribadi yang telah terjadi di Indonesia? Mungkin perkenalan dulu kali ya Mbak Iya, Lasminya. oke. Halo teman-teman yang ikut IG Live ini baru pertama kali saya IG Live, ternyata begini ya. Nama saya Sita Rakti. Saya saat ini adalah Direktur Yayasan Tifa, tapi saya memang belajar terkait dengan data pribadi dan sebenarnya terkait dengan tanggung jawab platform. Nah, tadi pertanyaannya dari Mbak Mbak Aulina, Aulia ya. Aulina. Mbak Aulina, dari tanya Mbak Aulina soal apa sih itu data pribadi gitu ya? Apa sih didefinisikan data pribadi? Nah, kalau berdasarkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, data pribadi itu adalah data tentang seseorang yang bisa diidentifikasi dan atau baik secara tersendiri ataupun bersama-sama sebagai pribadi tersebut gitu ya. Misalnya baik secara langsung atau tidak langsung. Misalnya namanya Mbak Aulina, itu udah pasti data pribadi. Karena itu diidentifikasi sebagai nama Mbak Aulina. Nah, kalau Mbak Aulina itu terlalu pasaran gitu ya, jadi bisa nyampur kemana-mana, tapi misalnya Mbak Aulina berusia 25 tahun, itu udah kalau digabungkan kemudian mulai lebih mengidentifikasi. Kalau ketahuan lagi misalnya Mbak Aulina umur 25 tahun tinggal di wilayah Pondok Pinang misalnya, itu jauh lebih bisa diidentifikasi lagi. Jadi sebenarnya datanya itu apa saja Mbak? Yang jelas bisa Hmm. baik sendiri ataupun digabung dengan yang lain bisa mengidentifikasi seseorang. Baik elektronik ataupun non elektronik ya Mbak. Itu yang namanya data pribadi. Oke, itu Suara aja Mbak, kalau suaranya itu sangat menjelaskan gitu ya tentang diri kita atau suara kita sangat spesifik, itu misalnya kayak suaranya Adele gitu kan, kita mungkin nggak usah bingung-bingung ya, itu udah mengidentifikasi Adele gitu, data pribadi. oke, bisa spesifik gitu Mbak ya untuk data pribadi dan mungkin banyak orang juga yang nggak menyadari kalau apa yang diberikan atau di informasi yang diberikan ke masyarakat umum itu ternyata itu data pribadi dan dia nggak sadar itu krusial Iya, banget ya Mbak ya. Nah, betul. apakah data yang Mm-mm. dicantumkan di profil media sosial yang memang sejak awal itu sudah diketahui akan terbuka secara umum gitu ya Mbak? Apa itu juga masih dikategorikan sebagai data pribadi yang harus dilindungi Mbak? Oh banget. Jadi data-data kita yang diletakkan di media sosial itu adalah data pribadi. Dan pada Hmm. dasarnya data pribadi itu harus di ini Mbak, emang harus di apa namanya harus dilindungi. Itu bagian dari hak asasi kita, hak untuk privasi dan hak untuk dilindungi. Jadi tapi persoalannya emang gini Mbak Olina, kan itu kan masalahnya adalah ketika teknologi itu dimunculkan dulu-dulu, itu kan kita belum terlalu tahu data pribadi ya, Iya. itu belum terlalu paham gitu pribadi. Kayak tahun 2014 waktu itu KPU juga sangat membuka data pemilih gitu karena takut dianggap politis atau diselewengkan gitu ya. Mm-mm. Jadi emang sebenarnya pemahaman mengenai data pribadi pun baru banyak berlangsung gitu. Jadi kadang-kadang kita meletakkan dengan terbuka apapun informasi kita di media sosial, pada sebenarnya itu banyak yang data pribadi kita yang sebenarnya jangan dibagi-bagi secara terbuka sebenarnya. Iya, dan itu juga terjadi di lingkungan sekitar kita gitu, Mbak. Enggak peduli usia yang kadang udah Mm-mm. ibu-ibu yang baru punya media sosial, ternyata mereka juga serta-merta mengumbar data pribadi mereka dengan sangat-sangat terbuka dan mereka nggak ngerti gitu, Mbak. Ternyata banyak sekali ya, Mbak, kasus seperti itu. Oke, Ya saya juga dulu gitu Mbak, sampai sekarang mungkin kadang-kadang membuka data nggak sengaja. kayak gitu emang harus ada kayak semacam knowledge tersendiri atau gimana ya, Mbak ya? Iya, kita harusnya tahu. Jadi misalnya saya masih posting foto anak saya secara terbuka gitu ya, tanpa saya tanya dia tuh boleh apa enggak gitu. Sekarang saya hati-hati karena saya nggak mau ntar anak-anak saya ketahuan gitu, teridentifikasi sebagai anak saya tanpa mereka mau. Jadi nggak ada konsennya mereka. Atau profiling sekolah di mana,
Hmm. memprofil seragamnya, memprofil apa, kasih tahu raportnya, atau itu juga sebenarnya data pribadi, Mbak. Jadi kan ketahuan kan, oh anaknya Ibu Sita tuh ada sekian, sekolahnya di sini gitu. Nah itu Iya, bahaya sebenarnya, Mbak. iya, karena emang ini adalah problematika yang sudah sangat luas ya Mbak ya. Mungkin harus ada perhatian dari Mm-mm. pemerintah juga. Nah, saat ini pemerintah yang diwakili Kementerian Kominfo Mbak dan DPR ini sedang menggodok rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Mm-mm. PDP. Mm-mm. Apa benar sih Mbak sangat minim keterlibatan publik termasuk pemangku kepentingan kunci dalam proses penyusunan sampai pembahasan saat ini? Apa konsekuensi dari rendahnya keterlibatan publik tersebut, Mbak? Oke, sebenarnya kalau dibilang tertutup sih enggak ya Mbak Aulina, karena Mm-mm. saya aja sampai sekarang tuh masih bisa dengar misalnya rapat antara DPR sama pemerintah. Dan Hmm. kemudian waktu itu memang DPR itu memanggil banyak staf apa ahli hukum atau ahli-ahli untuk mendengarkan pendapatnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang tertutup tuh tidak. Ini Hmm. mungkin kompleks ya Mbak ya. Mungkin bahasanya tuh sangat kompleks dan sangat teknis sehingga mungkin agak sulit untuk orang apa mau bergabung dan terus menerus. Sebenarnya justru juga karena sangat sulitnya ini, sangat kompleks kan Mbak. Karena misalnya data transfer, data yang saya kasih ke Mbak Olina atau Mm-mm. dikelola sama berita Baruko gitu ya, dari Tifa itu data pribadi, misalnya saya kasih 10 data pribadi ke berita Baruko untuk dibikin apa gitu ya, untuk dibikin iklan atau dibikin itu kan sebenarnya saya menyerahkan data pribadi. Itu banyak sekali hal-hal teknis yang mesti diketahui Mbak Olina. Nah, Hmm. sebenarnya menurut saya memang karena kompleksnya itu, jadi ada isu teknikal, ada isu politis, ada isu jaringan infrastruktur, itu harus banyak memang multi stakeholder yang terlibat. Karena bagaimana misalnya pinjol mengelola data pribadi itu mungkin berbeda dengan bagaimana cara platform mengelola platform Facebook gitu ya, mengelola data pribadinya. Karena memang bentuk nature-nya yang berbeda-beda gitu. Mm-mm. Tapi kalau menurut Mbak Laksmi sendiri sekarang itu baru digodok pemerintah pusat ya Mbak? Apa Mm-mm. sudah sampai di Mm-mm. pemerintah daerah gitu? Oh belum Mbak, RUU-nya masih di DPR Mbak. Jadi RUU-nya itu baru 40% lah kira-kira dibahas. Jadi kan ada, Hmm. pas kalau kita membahas rancangan undang-undang itu biasanya ada namanya daftar inventarisir masalah DIM-nya. Itu Hmm. dari sekitar 370-an DIM itu baru 140-an Mbak. Jadi kira-kira belum selesai semuanya. Jadi masih Oke. panjang, jadi masih dalam diskusi dua ini. Belum sampai ke pemerintah daerah Mbak, Iya, padahal belum disahkan padahal juga. ini permasalahannya udah kompleks sampai ke daerah-daerah bahkan desa-desa ya Benar, Mbak. Tapi ternyata betul. belum digodok baru berapa persen? Belum selesai. 40%. Iya. Oke, Mm-mm. dalam polisi brief yang kami baca nih Mbak, Tifa mengusulkan perlindungan Mm-mm. data pribadi yang sederhana dan bermakna. Apa Mbak pesan tersirat Mm-mm. dan tersurat dari masukan tersebut? Apakah itu untuk merespon bahwa RUU PDP yang saat ini dibahas konstruksinya masih ruwet atau seperti apa? Yang maksudnya sederhana dan bermakna itu adalah, kan memang Mbak, secara umum peraturan pelindungan data pribadi itu biasanya sangat kompleks, sangat sulit gitu, sangat ruwet gitu ya kalau kata Mbak Iya. Olina. Jadi misalnya bagaimana data itu ditransfer dari satu bagian ke bagian yang lain, bagaimana data itu diproses. Misalnya kalau saya mau ngambil datanya Mbak Olina untuk daftar daftar hadir, itu mungkin apa saja sih informasi yang diperlukan dibandingkan saya mau minta mau ngambil Mbak Aulina bayar pembelian penjualan saya itu kan Mm-mm. dengan kartu kredit gitu ya, itu kan datanya beda tuh Mbak, Iya. daftar hadir dengan kartu kredit. Nah, karena sulitnya itu maka Tifa menyarankan memang harus ada peraturan-peraturan penjelasan di bawah rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang bisa membuat ini menjadi lebih sederhana, diklarifikasi, dipermudah, dan juga bermakna. Artinya adalah kami juga nggak ingin ada sebuah pasal yang kemudian nggak ada artinya. Misalnya Hmm. hak subjek data atau hak kita nih sebagai pengguna media sosial, sebagai warga negara biasa, pada saat kita harus melaksanakan atau meminta hak kita kepada media
platform digital atau kepada pinjol atau kepada entitas yang mengelola data kita ya, itu harus mudah, Mbak. Itu harus dipermudah, harus bisa dimengerti karena memang pemahaman kita sebagai sebuah negara terhadap pelindungan data pribadi masih sangat minim. Itu, Mbak. Iya. Jadi Tifa juga semacam mengkritisi pasal-pasal yang mungkin itu nggak relevan gitu ya Mbak untuk perlindungan dari data pribadi itu sendiri. Kami memberi masukan sih untuk beberapa pasal yang kami anggap perlu diperjelas atau perlu dibuat diverifikasi gitu. Misalnya gini Mbak, misalnya kan kalau misalnya kita kan boleh nih Mbak mengkoreksi data kita. Misalnya beritaku mengelola data saya, tapi kemudian tanggal lahir saya salah gitu ya Mbak Aulina. Saya terus kemudian melakukan koreksi nih ke beritaku. Berita baru.co ini saya salah nih Mbak, apa namanya tanggal lahirnya gitu. Tapi ternyata begitu saya mau melakukan klarifikasi, berita baruko itu bilang sama saya, iya boleh Mbak Sita, boleh kamu ngubah, tapi saya mau verifikasi itu benar kamu. Ketika misalnya saya bilang ini saya, kamu nggak percaya, berita aku nggak percaya, lalu saya diminta, oke kalau gitu foto dong sama KTP gitu. Udah, padahal kan tadinya misalnya beritaku hanya punya nama saya, nomor telepon saya, akun Instagram saya misalnya cuma 3 itu. Tapi ketika beritaku mau memperbaiki data saya harus foto-foto selfie pakai KTP. Itu kan datanya lebih banyak lagi kan yang dikelola kan. Kemudian gara-gara saya kasih itu, maka beritaku tahu NIK saya, tahu alamat saya, tahu tanggal lahir saya. Tadinya saya nggak kasih tahu. Nah itu mungkin itu Mbak beberapa. Jadi kayak verifikasi itu kadang-kadang juga harus diformulasi ulang agar nggak kemudian kebanyakan data yang dikelola. Padahal tujuannya hanya pengen tahu nama, Instagram account, sama nomor telepon gitu. Iya benar. Dan hal-hal seperti itu sepertinya terjadi di banyak kayak kegiatan-kegiatan yang bersifat formal gitu ya Mbak ya. Dengan meminta banyak identitas untuk mencari informasi data pribadi personal. Oke. Secara tegas ini Mbak, teman-teman Tifa ini mencoba untuk mengkritisi potensi ketidaksiapan Indonesia dalam menerapkan standar internasional, yaitu General Data Protection Regulation atau GDPR. Apa saja Mbak ketidaksiapan Indonesia itu? Gini, jadi kalau GDPR atau General Data Protection Regulation itu kan adanya di Uni Eropa ya Mbak. Mereka tuh diskusi mengenai privasi dan pelindungan data pribadi itu udah mungkin belasan tahun ya. Dan itu sudah disepakati bersama oleh negara-negara bagian dari Uni Eropa gitu ya. Itu pun mereka sampai pada saat GDPR disahkan tahun 2018, itu pun mereka belum terlalu, sampai sekarang masih banyak kritisinya, masih belum selesai. Nah, di negara kita ini Mbak, di Indonesia, kan kita nggak pernah ya diskusi mengenai privasi atau pelindungan data pribadi. Mbak Lina tahu nggak, waktu masih kecil gitu, atau masih sekolah gitu, diskusi soal itu, ngobrol soal itu kan nggak juga kan? Nggak terlalu dalam gitu ya Mbak. Malah nggak pernah kita berdiskusi soal itu. Jadi memang ini sangat top down gitu, sangat dari atas ke bawah Mbak. Jadi sangat belum ekosistem di Indonesia belum kuat. Jadi yang kami kritisi itu adalah ketidaksiapan itu, karena memang ekosistem Indonesia belum kuat. Kita tuh tidak pernah mendiskusikan soal ini, dan rata-rata ini memang terdorong begitu saja oleh perkembangan teknologi, Mbak Aulina. Iya. Maksudnya perkembangan teknologi, gara-gara teknologinya berkembang seperti ini, lalu semua mesin bisa saling bicara, ada artificial intelligence, ada machine learning, data-data kita tertukar begitu saja. Itu gara-gara itu kita terdorong untuk punya peraturan ini. Tapi sebenarnya kita juga tidak terlalu paham dengan hal ini. Nah, jadi kesiapan itu, literasinya, edukasinya, awareness-nya itu yang memang masih kurang di negara ini. Iya, jadi kayak semacam gagap teknologi gitu ya Mbak ya, belum terlalu siap tapi dipaksakan. Iya, karena memang teknologi udah ada kan, kita nggak bisa menghindar lagi. Benar. Oke, teman-teman dari Tifa juga merekomendasikan ya Mbak agar rumusan pasal 20 RUU PDP dihapus karena berpotensi kontraproduktif dengan pasal 18.
Apakah bisa dijelaskan dengan cukup sederhana Mbak terkait itu? Atau tadi sudah dijelaskan tapi belum kompleks? Eh, jadi gini Mbak, pada saat kita itu mau mengelola data pribadi, itu ada namanya basis hukumnya. Jadi misalnya gini, basis hukum yang pertama itu yang biasa dipakai adalah konsen atau persetujuan. Oke. Basis hukum yang kedua tuh adalah contractual agreement atau perjanjian. Jadi misalnya Tifa, saya mengelola data pribadi apa namanya staffnya Tifa karena bagian dari kontrak. Kan kita mau ngasih asuransi, mau ngasih itu kan kita mesti tahu dong NPWP-nya dia, mau ngasih Iya. gaji gitu ya, harus nomor rekening dan segala macam. Itu bagian dari kontrak. Ada juga pemenuhan kewajiban hukum. Jadi misalnya pajak gitu, kita bayar pajak, lalu memang kita harus misalnya ketika kita bayar pajak, maka orang yang mengelola, yang mengutip pajak itu juga harus tahu NPWP kita, harus Iya. tahu informasinya, karena itu bagian dari kewajiban hukumnya dia. Lalu juga ada yang namanya vital interest atau kepentingan yang sah. Itu artinya misalnya apa saya itu harus diambil data pribadinya kalau karena misalnya kalau nggak diambil saya bisa meninggal Hmm. dunia gitu ya. Misalnya data mengenai kesehatan saya harus dikasih ke rumah sakit walaupun saya udah mau pingsan gitu dan nggak punya kuasa tapi harus dikasih karena kalau nggak saya bisa mati gitu ya. Iya. Jadi itu namanya itu kemudian harus namanya vital interest. Lalu ada yang soal kewenangan. Jadi memang dibolehkan kita mengelola data pribadi karena itu sebuah kewenangan kita. Kayak peduli lindungi. Peduli lindungi kan mengumpulkan data pribadi kita kan. Kita sekarang ketahuan ke mall mana. Kita sekarang ketahuan apa namanya perginya kemana aja gitu ya. Iya. Ke pesawat apa gitu kan, nginep di hotel apa gitu kan, karena ada teknologi tracing gitu, karena itu memang adalah kewenangannya dia. Atau juga kewajibannya dan kepentingan sah yang lainnya. Jadi itu ada sekitar 7 basis hukum. Nah, persoalannya adalah di RUU PDP ini itu seperti mengutamakan persetujuan. Hmm. Padahal persetujuan ini sama levelnya Mbak, sama dengan yang tadi saya bilang lain, yang soal kontrak, yang soal apa kewajiban hukum. Padahal dia tuh sebenarnya posisinya harusnya sama, tidak lebih tinggi. Nah, Iya. di pasal 20 ini itu membuat bingung karena dia bilang bahwa kalau kalau tidak semua itu di pasal sebelumnya kalau nggak ada persetujuan maka dianggap batal demi hukum. Jadi Hmm. sepertinya, jadi di pasal sebelumnya, pasal 18 itu kan menyebutkan, ini ada persetujuan, ada juga 6 yang lainnya nih, basis hukum untuk mengelola data pribadi kita. Tapi tiba-tiba di pasal 20 bilang, tapi kalau semua ini nggak ada konsen, maka batal demi hukum. Batal. Jadi seperti kontradiktif gitu loh. Jadi pasal ini memang membingungkan sekali pasal 20 itu untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan mudah ya. Saya nggak tahu mudah apa nggak. Nggak apa-apa Aduh. nanti terkait permasalahan pasal 18 ini kontraproduktif dengan pasal 20 mungkin nanti juga bisa di-share untuk Mbak Laksmi sendiri kalau teman-teman pengen kepo juga bisa langsung DM Mbak Laksmi terkait itu gitu ya Ya. Mbak Laksmi. Eh untuk selanjutnya nih Mbak, selain eksplisit konsen atau persetujuan tertulis, Tifa juga merekomendasikan Mm-mm. agar RUU PDP juga memasukkan klausul implied consent atau persetujuan tidak tertulis atau implisit. Sehingga data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik terjamin perlindungannya. Nah, seberapa besar potensi usulan itu untuk diakomodir pemerintah dan DPR, Bu? Oh, itu mungkin masih, jadi mungkin saya jawab dulu ya soal implied consent ya. Implied Iya. consent tuh gini, misalnya kalau kita kasih kartu kredit kita gitu ya, jadi kan secara nggak langsung kita sudah membayar, berarti nama kita, nama kartu kredit kita itu sudah diambil oleh si pengelola untuk membayarnya. Itu namanya implied consent. Jadi bukannya kita tanda tangan saya setuju gitu, tapi kita memberikan Beri. data kita Iya. atau informasi kita. Nah, itu memang ada debat sih Mbak.
Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan implied consent. Tadi misalnya saya diskusi dengan beberapa teman dari Kementerian Kominfo, mereka bilang kalau implied consent itu diperbolehkan, maka sebenarnya itu membuka ruang buat orang-orang untuk ngambil persetujuan tapi nggak kelihatan, dan itu bahaya. Iya. Karena sebenarnya prinsip dari pengelola data pribadi adalah ketika datanya Mbak Aulina saya ambil, Mbak Aulina tuh harus tahu tujuan saya ngambil datanya untuk apa, berapa lama saya simpan, data apa saja yang diambil, dan kemudian Mbak Aulina bisa juga mengambil ketidaksetujuan atau mengambil data itu lagi apabila diperlukan atau apabila Mbak Aulina nggak setuju. Nah, implied consent atau consent yang nggak kelihatan itu membuat tujuannya menjadi tidak terlalu jelas, Mbak. Gitu. Karena nggak tertulis dengan jelas, kami bisa mengambil data Mbak Aulina untuk ABC gitu, karena ketutupan itu, karena hanya implied gitu. Nah, itu satu hal. Jadi itu masih debat ya Mbak, implied consent itu bisa dimasukkan atau tidak. Soal apakah bagaimana kita bisa masuk ke DPR dan Atau pemerintah. Kementerian Kominfo, ke pemerintah secara umum, kami sih mendiskusikan hal itu. Jadi kami juga tadi pagi, misalnya saya baru saja diskusi dengan 9 kementerian lembaga untuk mendiskusikan soal policy briefnya TIFA yang hari ini kita obrolin ini. Jadi apa namanya, dan mereka memang, ya mereka mendengarkan, tapi bagaimana, apakah itu kemudian akan menjadi bagian dari diskusi mereka dengan DPR, saya terus terang nggak tahu juga gitu. Walaupun kita bisa lihat ya Mbak, sebenarnya Komisi 1 tuh membuka informasinya sih, untuk diskusi-diskusi itu ada di YouTube, ada di Facebook gitu ya, kita bisa dengar dan apa ya, mendengarkan dan membaca press release-nya juga. Iya, jadi pemerintah dan DPR juga memberikan ruang gitu ya Mbak untuk TIFA memberikan usulan-usulan terkait hal tersebut, tapi mungkin masih digodok juga terkait yang lainnya juga. Ya, oke. TIFA juga merekomendasikan penghapusan seluruh pasal-pasal pemindahan dari konstruksi RUU PDP. Ya, itu mengapa begitu, Mbak? Jika tidak adanya sanksi pidana, apakah bisa memberikan efek jera pada pelaku? Dan apa bentuk sanksi yang paling tepat sesuai standar Indonesia dan standar internasional menurut Mbak Laksmi? Iya. Jadi kenapa? Jadi itu sebenarnya dari diskusinya TIFA ya Mbak. Kan jadi policy brief ini tuh kami buat karena kami melakukan diskusi 2 kali dengan para ahli dari masyarakat sipil, dari platform digital, dari akademisi gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa pemidanaan itu harus dihapuskan. Yang pertama adalah karena sudah ada juga di perundangan-undangan yang lain seperti Undang-Undang ITE, KUHP. Yang kedua adalah masalah ultimum remedium. Jadi sebenarnya artinya tuh ada, kalau nggak salah ya, ini artinya adalah hukuman yang paling ultimum, hukuman yang paling besar gitu ya. Jadi kalau boleh sebenarnya, atau perspektif pidana itu sebenarnya adalah bukan dihukum gila-gilaan. Jadi dihukumnya tuh mesti namanya premium remedium. Dihukumnya tuh di tengah-tengah gitu ya. Jadi janganlah misalnya cuma gara-gara kita makan permen lalu kita digebukin gitu misalnya ya. Jadi nggak gitu. Kalau kita makan permen padahal kita nggak boleh makan permen, ya kita cukup dihukum untuk ditaruh di duduk diem 3 menit gitu loh Mbak Aulina. Nggak digebuk gitu. Nah itu gitu. Jadi kalau ultimum remedium itu harus digebuk gitu. Padahal cuma makan permen. Jadi janganlah kita menghukum sesuatu yang sangat berat untuk sebuah kesalahan yang tidak berat. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena memang di dalam praktek internasional yang dilakukan adalah perdata atau denda. Dalam GDPR itu semua kesalahan pengelolaan data pribadi itu dihukumkan dengan denda, bukan dengan pidana. Jadi bayar denda, semakin besar kesalahannya, semakin banyak bayaran yang mesti dia dibayar gitu. Sanksinya tuh bayar gitu. Kayak misalnya kalau kita kan udah di banyak nih kebocoran ya, sama entitas-entitas pemerintah nih yang udah bocor dari KPU, banyak ya Mbak ya. KPU bukan bocor dari KPAI barusan gitu ya. Kalau ini hukumannya denda, karena kan agak susah juga kan memidanakan siapa gitu. Jadi mungkin buat
diskusinya Tifa, polisi briefing Tifa, kami melihat memang sebenarnya perdata atau denda itu jauh lebih efektif dibandingkan pidana. Iya. Karena begini Mbak Laksmi, banyak sekali teman-teman juga ketika kita share poster nih, banyak juga teman-teman yang semacam protes, tapi protesnya juga bukan serta-merta protes secara keras gitu ya, hanya saja menanyakan perihal edukasi seperti apa sih yang sebenarnya harus dilakukan teman-teman yang mungkin juga memahami kepada orang-orang yang mungkin di desa-desa juga masih awam Mbak Laksmi, tapi mereka udah banyak yang kayak mendapatkan problem karena kebocoran data masing-masing dan mereka belum memahami dan belum pernah mendapatkan edukasi terkait hal tersebut gitu Mbak. Nah, salah satu rekomendasi dari kita memang jangan sanksi saja, tapi juga harus ada edukasi. Yeah, jadi benar. kami merekomendasikan edukasi dengan sanksi, terutama di titik-titik awal rancangan undang-undang ini ketika baru dibuka ya. Kalau langsung nanti sanksinya besar sekali, buat kami itu menjadi tidak efektif. Karena sebenarnya yang saya bilang tadi, kan sebenarnya perundang-undangan ini atau ide mengenai pelindungan data pribadi atau privasi ini kan sebenarnya bukan benda asing kan buat Indonesia kan. Yeah. Untuk negara-negara yang memang sudah lama menjunjung privasi itu mungkin adalah biasa, tapi buat kita ini kan benda asing dan kita dipaksa gara-gara memang teknologinya berkembang dan membuat harus begitu. Sehingga kita sendiri kadang-kadang tanpa ada maksud jahat ya memang juga nggak tahu aja, jadi plain nggak ngerti aja gitu loh. Bukan sebuah niat jahat gitu. Jadi memang dorongan yang kita dukung adalah memang melakukan edukasi tapi juga sanksi. Dan memang sebenarnya penting sekali ada peraturan-peraturan turunan, Mbak, atau regulasi-regulasi turunan, atau kayak penjelasan-penjelasan, klarifikasi-klarifikasi turunan, karena memang mungkin setiap pasal itu akan mengandung pemahaman yang berbeda. Jadi misalnya saya kasih contoh soal kontrak gitu ya, bahwa misalnya organisasi atau perusahaan itu mengelola kontrak staffnya gitu, mengelola data pribadi staffnya gitu ya. Kan ada berbagai macam nih, ada yang diletakkan di komputer, mungkin ada yang diletakkan di buku, kemudian misalnya bukunya nggak sengaja kebuka, lalu kemudian kalau nggak sengaja kebuka bukunya ada 100 misalnya atau ada 50 orang yang dituliskan dengan jelas nama, alamat, terus nomor NIK, terus nomor telepon, nama orang tua dan segala macam, itu kan sebenarnya udah kebocoran kan, walaupun tuh di buku aja yang kebuka nggak sengaja, tapi kan mungkin dia nggak tahu bahwa itu adalah dia secara tidak sadar dia membocorkan data pribadi walaupun misalnya cuma buku yang dibuka gitu ya. Gitu. Jadi itu menurut kami memang perlu adanya edukasi kepada masyarakat Indonesia, juga pada pengelola data, terutama pengelola data yang UMKM kecil ya Mbak ya, yang perusahaannya tuh baru kecil, yang kemudian mungkin dia sebagian besar informasinya didapat dari WhatsApp, teknologinya juga masih teknologi yang sederhana gitu. Jadi misalnya nggak sengaja Instagramnya dipakai sama anaknya atau dipakai sama suaminya, terus data misalnya dia DM nama kita ngasih tahu dia alamat kita, nomor rekening kita transfer ke dia gitu. Itu kan sebenarnya data pribadi kita yang kita share ke penjual ini. Ya, misalnya handphonenya cuma satu, dipakai rame-rame, terus nggak sengaja bocor, itu kan mungkin dia juga nggak punya niatan buruk gitu, tapi tapi dia sebenarnya membocorkan data pribadi walaupun dia nggak sengaja. Oleh karena itu kami sangat merekomendasikan pentingnya pendekatan edukasi dan literasi kepada pemerintah sebelum benar-benar menjalankan RUU PDP. Iya. Kalau menurut Mbak Laksmi sendiri, karena mungkin tadi Mbak Laksmi juga sedikit membahas terkait UMKM yang mungkin masih merintis gitu ya Mbak ya. Karena banyak juga ternyata UMKM yang baru merintis itu mereka bukan dari orang yang memahami kecakapan digital terkait SDM mungkin Mbak ya. Tidak memahami kecakapan digital sehingga sekarang ini kayak semacam sedikit-sedikit mereka itu asal tanda tangan gitu Mbak, tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi aturan-aturan apa mereka nggak ngerti, yang penting tanda tangan, nanti mikirnya yang penting dapat bantuan atau dapat dana, ternyata
setelah mereka tanda tangan itu, mereka tidak sadar bahwa itu sebuah kayak semacam persetujuan pendanaan yang mungkin itu mereka malah diambil dana ya bukan dikasih dana gitu Mbak. Dan itu banyak sekali Mm-mm. terjadi di mungkin di sekitar saya dan juga sekitar teman-teman saya. Nah, mungkin Mbak Laksmi bisa kayak semacam ngasih langkah konkret atau solusi konkret yang harus Mm-mm. diberikan oleh pemerintah daerah sembari menunggu gitu ya Mbak ya, sembari menunggu RUU PDP itu disahkan gitu Mbak. Seperti apa menurut Mbak Lasmi? Saya rasa sebenarnya literasi atau pembangunan kesadaran itu penting ya, Mbak Ya, Aulina. Jadi bagaimana misalnya di sekolah-sekolah kita mesti bilang ketika kita memberikan data pribadi kita, apa sih data pribadi, nama, alamat, nomor telepon, email, akun media sosial, itu tuh pertama kita mesti tahu untuk apa kita memberikan data itu. Jadi ketika hmm. misalnya tanda tangan itu untuk bantuan, kita mesti tahu data apa yang diambil, untuk tujuan apa, dan apakah data sesuai tujuannya. Misalnya kalau tujuannya hanya mau kirim brosur aja, kirim brosur tentang UMKM, ya nggak perlu minta nama ibu kandung atau nama anak gitu ya, cukup minta alamat saja. Jadi memberikan data sesuai dengan tujuannya. Itu sih yang penting. Jadi ada beberapa prinsip data pribadi, misalnya tahu tujuannya, supaya tahu datanya apa yang diambil, namanya data minimization. Jadi datanya tuh seminim mungkin, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian Hmm. tahu disimpan di mana, berapa lama itu dipakainya gitu ya. Misalnya kalau kita masuk ke gedung, sebuah gedung gitu ya, terus kan pasti data kita diambil tuh, KTP kita, ya nggak Mbak? KTP Ya, kita diambil. Kita Tapi gitu kita pulang kan KTP kita ambil lagi kan, kita mesti tahu misalnya bahwa KTP kita ketika disimpan di resepsionis depan itu nggak bakal difotokopi dan nggak bakal dibagi-bagi ke orang lain gitu, misalnya gitu. Tapi hmm. kalau misalnya dia mengkopinya untuk urusan security, kita mesti tahu bahwa misalnya dalam waktu 6 bulan itu bakal dihapus. Hmm. Jadi dia bisa bilang, saya ambil KTP-nya Mbak Aulina untuk saya simpan, tapi nanti 6 bulan kemudian saya hapus gitu. Saya ingat waktu itu saya pergi ke Brussels, terus kemudian di kantor Komisi Eropa, mereka mengambil paspor saya, dan mereka bilang, paspor ibu saya fotokopi, tapi saya hanya akan menyimpan ini 6 bulan Hmm. di sini. Habis itu saya akan delete. Jadi habis 6 bulan itu data saya udah nggak ada lagi, misalnya gitu. Berarti Jadi diberi dengan penjelasan jelas Mbak ya? ngasih tahu. Oh, Iya, dari awal mesti diberi penjelasan. Sebelum data kita diproses, diambil, ditanyakan, dia harus jelasin dulu, Mbak Aulina, saya mau kirim brosur dari perusahaan saya. Saya butuh hmm. datanya Mbak Aulina ya. Saya karena mau kirim brosur itu, maka saya butuh nama dan alamat. Nomor telepon untuk kalau misalnya nyasar Gojeknya gitu ya, atau nyasar ojeknya gitu. Tapi saya nggak perlu nanya ibu kandungnya, nggak perlu nanya nomor NIK-nya, karena nggak relevan gitu. Jadi Iya. kalau misalnya ada teman saya yang kemarin di Twitter, dia cerita di PCR diminta sampai kartu keluarga, nama ibunya, itu menurut saya berlebihan. Karena Iya. PCR tuh hanya perlu tahu nama kita dan NIK kita, karena emang akan disambungkan ke Peduli Lindungi gitu. Iya, kadang memang orang juga nggak tahu ya Mbak ini berlebihan apa enggak kayak gitu loh. Jadi Iya, kayak misal banyak juga teman-teman saya yang pas waktu saya share poster bilang gini, kita udah punya EKTP nih. Kenapa kok disuruh masih disuruh fotokopi KTP, masih disuruh ngumpulin KTP untuk mengumpulkan identitas itu sebenarnya buat apa sih? Kan kita udah punya EKTP gitu. Saya juga nggak bisa menjawab gitu Mbak. Emang seperti apa kak gitu Mbak? iya. Oh, kalau itu mungkin lebih cocok nanya ke Dukcapil ya. Tapi Oh kan iya, sebenarnya yang di catatan jadi Indonesia kan kita nggak integrated nih datanya. iya, Data kita kan nggak jadi satu kan. Makanya kemudian sekarang ada peraturan Presiden 2019 kemarin mengenai satu data gitu ya. Karena kita jelas, karena kita nggak satu data itulah, maka kemudian KTP kita jadi diketeng-keteng. iya. Kalau yang enggak, sebenarnya udah cukup sih satu satu informasi itu, udah jelas. Kalau misalnya di beberapa, kalau sekarang kan terkenal yang istilahnya digital identity gitu ya. Jadi satu identitas yang bisa kemana aja gitu ya. Sama kayak
mungkin kayak Google gitu. Kita punya Google, kita bisa akses ke YouTube gitu, ketahuan tracknya kemana aja gitu. Itu digital identity kita. Jadi nggak perlu di copy-copy. Masalahnya kan emang sistem data governance kita, tata kelola data kita tidak begitu. Jadi Belum masih siap ya Mbak ya? memungkinkan belum siap, masih parsial, ini mengelola sendiri gitu. Jadi kalau di sini kita mesti kasih data lagi, di sini mesti kita kasih data lagi karena aplikasinya berbeda, sistem informasinya berbeda gitu, teknologinya berbeda sehingga bolak-balik kasih data gitu. Oke, oke. Nah, menurut Mbak Lasmi nih dan teman-teman Tifa, apa sih Mbak lembaga atau institusi yang paling layak dan capable untuk menjadi leading sektor dari penerapan perlindungan data pribadi? Apa kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga atau otoritas tersebut? Oke, kalau dari Tifa, posisi kami itu adalah kami sebisa mungkin memang itu adalah lembaga tunggal. Jadi lembaganya satu, gitu ya. Jadi nggak membingungkan. Supaya kita jelas, kalau kita mau Iya, komplain, kita pergi ke sini. Ingat nggak waktu ada kasus e-hack yang bocor? Kan bingung kan? Mau Kominfo, apa BSSN, apa Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi benar. tiga-tiganya berantem semuanya. Jadi membingungkan. Jadi ada otoritas tunggal yang melakukan hal itu. Dan dia juga harus transparan dalam prosesnya, dalam proses pengambilan keputusannya. Ketika dia mengambil keputusan untuk memberikan denda terhadap A, itu jelas alasannya atas kenapa. Dia juga sebaiknya punya kapasitas untuk memberikan pengetahuan, literasi, ya, edukasi kepada semua entitas, baik individu ataupun entitas bisnis, untuk memproses data pribadi yang baik dan benar itu seperti apa. Dia juga harus punya kapasitas itu. Dan yang penting sebenarnya juga buat Tifa, dan ini mungkin berbeda dengan pemerintah, adalah harus independen. Harus independen, artinya karena kenapa mesti independen? Karena dia itu kan yang mengelola data pribadi kita banyak nih ya Mbak. Iya. Dari mulai kementerian, lembaga, dari mulai media sosial gitu ya, atau kantor kita sendiri gitu, atau yayasan dekat rumah kita gitu ya, yang mungkin menerima sumbangan kita juga punya beberapa data pribadi kita. Nah, jadi sebaiknya memang independensi supaya dia bisa berada di atas semuanya secara netral. Benar. Untuk melihat dan mengecek perjalanan bagaimana semua ini mengelola data pribadinya. Gitu. Di beberapa negara memang ada yang berada di bawah kementerian gitu. Tapi memang itu karena misalnya yang diatur hanya privat. Jadi pengelola data pribadi secara privat kayak di Singapura itu memang ya yang diatur hanya privat aja, yang pemerintah itu nggak masuk dalam aturan, maka pemerintah bisa menjadi otoritas. Nah, kalau di RUU PDP kita, itu kan semuanya tuh, termasuk pemerintah juga harus diawasi gitu ya. Jadi buat Tifa penting untuk mempunyai badan independen. Tetapi sepertinya hal ini tidak sama dengan pandangan pemerintah, karena buat pandangan pemerintah sebenarnya fungsi check and balances itu sudah ada di semua sektor gitu ya. Jadi misalnya ada DPR yang harus mengawasi, ada ombudsman yang harus mengawasi, ada pemerintah sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau buat kami sih memang sebaiknya ada independensi gitu. Iya. Tadi Mbak Lasmi sedikit membahas terkait harus ada satu otoritas yang menaungi terkait data pribadi gitu Mbak. Nah ini juga Iya. terkait banyak curhatan dan juga tadi saya menyampaikan kalau ada kebocoran data pribadi terkait vaksin nih Mbak. Ternyata di sekitar saya juga seperti itu Mbak. Ada yang curhat mereka itu sampai bolak-balik ke kantor polisi, ke Dukcapil karena KTP-nya dia ini udah dipakai sama orang untuk vaksin, sedangkan dia kemana-mana nggak bisa vaksin karena NK-nya udah dipakai orang. Dan akhirnya dia tuh tanya sama saya, ini saya harus menghadap ke siapa? Ke siapa? Kalau Dukcapil dia nggak dapat tanggapan, ke kantor polisi juga nggak dapat tanggapan. Akhirnya dia sampai sekarang ini nggak dapat vaksin, Mbak, karena nggak ngerti caranya gimana. Iya. Aduh. Iya, memang makanya saya bilang kami merekomendasikan ada otoritas tunggal supaya dia yang kemudian mengatur. Jadi bingungnya jangan di kita gitu ya. Tapi bingungnya biar aja di dia gitu. Jangan biarkan kita
yang Iya. masyarakat ini kemudian jadi bingung gitu. Kalau di Inggris itu ada di UK itu biasa saya berapa kali ngelihat misalnya di ICO atau komisinya itu kita bisa komplain bahkan. Misalnya Hmm. saya diminta sama sebuah banknya tuh kerja nelpon gitu dan kalau nelpon tuh nanya-nanya data pribadi kita terlalu detail padahal dia nggak butuh gitu. Kita bisa komplain sama komisi ini. Hmm. Komisi itu saya digangguin terus sama Bank X nih. Tegur dong gitu. Saya capek nih teleponin terus dan ditanyain mu data pribadi padahal dia udah punya data saya gitu. Jadi si bank itu kemudian bisa melakukan investigasi atau mencari apa benar si bank ini mengerjakan ini gitu dan kalau iya kemudian dia punya teguran. Tapi kita sebagai user kan gampang. Dia Iya. ngasih websitenya juga. Jadi kalau kita mau komplain ada di websitenya, ada di kayak apa kayak formnya gitu yang bisa kita tulis nama kita siapa, terus apa komplain kita kepada siapa kita komplain. Lebih mudah jadinya sebenarnya buat kita kalau sendiri. Kalau enggak emang membingungkan sih. Sebenarnya kebocoran e-hack kemarin kan membingungkan kan. Yang pertama ngomong Iya. Kementerian Kesehatan, lalu sama ada BSSN, lalu ada Kominfo. Kemudian setelah beberapa hari kemudian baru ada join konferensi pers atau join press release yang tiga-tiganya yang muncul gitu. Iya. Membingungkan sih Mbak memang benar. Benar-benar. Sebenarnya pembahasan terkait data pribadi ini sebenarnya kompleks banget ya Mbak ya. Ada data pribadi dari entah itu Ya. media sosial, dari NIK dan lain sebagainya. Dan bahkan curhatan dari teman-teman semua juga macam-macam gitu ya Mbak ya, dari berbagai kalangan, dari usia yang mungkin masih SMA sampai ibu-ibu yang udah lansia dan mereka baru mengenal media sosial. Itu ternyata banyak sekali data pribadi yang ternyata bocor gitu Mbak. Sebenarnya ini kompleks tapi ternyata baru dibahas gitu ya Mbak ya. Iya, Iya. jadi ini sebenarnya permasalahan yang krodit. Oke, ini kita sapa dulu teman-teman. Mungkin ada yang bertanya atau menyimak ya. Apa ini? Em, kok kayaknya belum ada yang bertanya. Mungkin teman-teman, oke. Karena mungkin saking itu ya, saking Dan susahnya ya Mbak ya. Kompleks ya. iya, karena yang dibahas akan sangat kompleks terkait data pribadi. Setiap orang ini berbeda-beda masalahnya. Tapi apa ya, advice dari Mbak Laksmi sendiri gimana sih Mbak buat teman-teman yang terutama anak-anak muda yang mungkin sekarang ini lebih kayak pengen show off gitu Mbak ya, pengen ngeliatin nih jati diriku dan lain sebagainya kayak gitu. Advice dari Mbak Laksmi sendiri. Kalau saran saya sih kita mesti tahu bahwa track digital kita atau jejak digital kita tuh tidak dengan mudah dihapus. Mungkin bisa dihapus, tapi prosesnya panjang dan sulit gitu ya. Karena misalnya kalau kita kan tahu screen capture ya, kita mungkin udah take down, tapi kalau udah di screen capture, udah disebar ke orang, udah selesai deh hidup ya. Karena Mm-mm. screen capture adalah segalanya gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati sebenarnya dalam mengungkap data pribadi kita yang kira-kira bisa orang dengan cepat memprofile kita, gitu ya. Uh, Misalnya kalau kita kasih tahu ulang tahun kita dengan jelas, kita kasih tahu alamat kita dengan jelas, kita biasa pergi kemana, atau kita kasih tahu nama orang tua kita, kemudian kita mengucapkan selamat ulang tahun ke orang tua kita, itu kan bisa diprofile ya dengan cepat. Mm-mm. Jadi orang akan dapat nama ibu, ulang tahun, nama kita, ulang tahun, alamatnya di mana, kita belanjanya apa. Jadi di profilnya dengan cepat. Jadi kalau ada tiba-tiba ada transaksi, bisa saja terjadi begitu. Jadi saran saya memang hati-hati sih. Jadi kita boleh saja showing off atau menjelaskan, tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Harus hati-hati juga. Misalnya kalau soal tiket gitu ya, kita pergi ke luar negeri, ya nggak perlu lah tiket-tiket semua sampai nama dan nomor seatnya Difotoin ya. berapa, ada barcode-nya kelihatan di foto gitu ya. Ya kita mungkin bisa foto jendela di pesawat atau bisa ada hal lain yang mau kita showing off tanpa Mm. harus menjelaskan secara terbuka dan religius apa yang kita lakukan di apa media sosial gitu. Jadi memang harus hati-hati sih gitu.
kita juga mesti tahu bahwa kita juga bertanggung jawab atas data pribadi orang lain. Artinya kita juga nggak boleh Mbak Olina, misalnya saya sebel sama Mbak Olina gitu, misalnya saya lihat Mbak Olina tuh berselingkuh dengan siapa gitu, tuh saya foto, saya profiling, terus saya sebar, itu juga nggak boleh. Itu juga harus hati-hati karena orang lain bisa melakukan hal yang sama ke kita. Kita boleh saja showing off. Kalau saya biasanya kalau hanya di wilayah sekitar rumah, saya biasanya jarang menunjukkan lokasi. Karena itu geolokasi kan. Saya biasanya ngasih geolog kalau memang saya udah nggak di rumah gitu. Misalnya pergi kemana gitu, saya baru kasih tahu geolocation saya gitu. Karena saya jarang pergi ke sana gitu. Atau yang kedua misalnya kalau mau showing off pergi kemana juga jangan langsung diposting. Bisa beberapa hari setelahnya. Kalau masih kuat ya, nahan. Wah, ini yang susah di kalangan anak muda. Jadi kalau misalnya masih kuat nahan ya jangan langsung diposting, mesti ditahan dulu gitu, nanti dulu lah postingnya gitu, kita supaya nggak semua orang tahu lokasinya. Oh, Mbak Olina sekarang lagi di sini, Mbak Olina lagi di sini gitu. Saya juga seringkali nggak tahan sih kalau soal itu. Tapi yang paling nggak yang saya jaga adalah nggak, kalau untuk wilayah pribadi atau anak-anak saya atau suami saya pasti tanya dulu mereka mau apa enggak, dan kadang-kadang saya samarkan. Iya, wah Mbak, ini sebenarnya penting banget loh Mbak, dan saya pun baru teredukasi nih sama Mbak Laksmi terkait kita tuh sebenarnya harus menahan gitu ya Mbak. Itu sebenarnya kita harus menahan agar memang orang lain itu nggak setiap hari memantau kita gitu ya Mbak ya. Berarti foto itu juga sangat krusial Mbak ya, ketika kita update tiba-tiba orang lain juga menyimak, oh ternyata kamu ada di sini ya, oke nanti ada entah ada teror atau apa, itu juga bahaya ya Mbak ya. Ya, iya. Jadi misalnya kalau setiap hari kita nunjukin bahwa kita jalan pagi di tempat yang gelap gitu misalnya ya itu orang jadi oke. Jadi dia tracknya jelas nih, kalau pagi dia jalan pagi jam sekian sampai jam sekian, di tempatnya tuh sekitar sini karena wilayahnya saya tahu, dan kemudian dia bisa. Jadi kalau mau misalnya boleh aja posting, tapi misalnya posting bunga yang kecil kan nggak ketahuan tuh ada di mana gitu misalnya Mbak. Ketimbang posting wilayah gitu bisa lebih spesifik gitu misalnya. Tetap menunjukkan bahwa kita sedang pergian, tapi nggak langsung secara jelas ngasih tahu. Iya, Agak susah lah bikin. Apalagi di Instagram sekarang udah banyak feature yang menandakan, oh ini lagi di sini gitu, langsung lokasinya di sini gitu Mbak ya. Jadi orang lebih mudah tahu gitu, oh anak ini posisinya di sini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih sebelum waktu kita habis bersama dengan Mbak Laksmi, tinggal 7 menit. Wah, kok nggak kerasa Mbak ya? Kita terlalu enak banget ngobrolnya sama Mbak Laksmi. Soalnya Mbak Laksmi ini ngasih penjelasannya ini detail banget gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan dan juga diskusikan. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, Mbak Laksmi bisa kayak ngasih closing statement lah buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk melindungi data pribadinya atau memang sekarang lagi ada masalah terkait data pribadinya kayak gitu Mbak. Closing statement dari Mbak Laksmi sendiri. Iya, pesan saya sih sebenarnya kepada teman-teman yang punya masalah dengan data pribadinya adalah mencatat entitas-entitas apa saja yang bertanggung jawab atas hal itu. Jadi dicatat aja. Misalnya saya mau tes PCR tapi ditanyain nama ibu kandung, NIK gitu. NIK udah harus sih, tapi misalnya nama ibu kandung, kakak, segala macam terlalu detail, itu mungkin bisa dicatat. Jadi suatu saat kalau ada bisa melakukan pengaduan, itu bisa melakukan pengaduan. Kita punya jelas ya runtutan kronologi bagaimana data kita dimanfaatkan. Itu satu. Yang kedua, memang saya juga mesti bilang bahwa ini memang persoalan panjang, Mbak Olina. Ini nggak akan mudah. Dan kalaupun misalnya RUU PDP itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, saya juga nggak yakin itu akan terus bisa segera menyelesaikan. Benar. Kan orang menganggapnya begitu ada RUU maka semua persoalan selesai. Aduh, nggak deh, jauh benar. Lama gitu ya. Saya tuh tadi pagi misalnya baru diskusi sama teman dari Filipina, dan mereka tuh butuh waktu 4 tahun untuk benar-benar misalnya punya komisinya dulu, kemudian komisinya berjalan gitu ya, bisa klarifikasi. Jadi sampai sekarang pun mereka nggak sangat efektif. Jadi butuh waktu panjang untuk melakukan hal itu.
Untungnya sih pemerintah tadi bilangnya mereka sudah mempunyai draft rancangan peraturan pemerintah untuk langsung dari PP. Tapi kan negara Indonesia kan nggak selalu negara yang mengikuti hukum kan. We are Iya. not a law abiding country kan. Dan kita melihat sendiri bagaimana banyak kebocoran-kebocoran data yang juga nggak ada sanksinya juga atau nggak ada apa-apain juga kan. Ya begitu aja, kita tahu KPI terbocor, oh e-hack bocor tuh kita mau marah ke siapa kan, nggak pernah ada jelas kan. Iya Nah benar. itu butuh proses. Hmm. Nah, jadi akhirnya juga siapa yang mesti menghukum gitu, siapa yang mesti ini, siapa yang dapat sanksi, siapa yang bertanggung jawab itu kan nggak pernah clear juga. Jadi menurut saya jangan berharap bahwa RUU PDP selesai langsung dunia baik gitu ya, karena Mm-mm. butuh proses panjang untuk hal itu. Itu mungkin Mbak dari saya. Iya. Oke, closing statement yang sangat membantu sekali buat teman-teman yang mungkin ingin dapat pencerahan gitu ya terkait problematika kebocoran data pribadi masing-masing. Tapi karena Mbak Laksmi ini asik banget untuk diajak diskusi, jadi teman-teman mungkin bisa juga ngajak diskusi by DM ya Mbak ya. Langsung aja di follow Mbak Laksminya karena sangat insightful banget lah materi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih ya Mbak Iya, karena tadi ini ada yang komentar tuh Mbak, soalnya ada yang komentar dari Svara Diva tuh teman saya, RUU PDP bukan bukan. panasea, bukan Diva, bukan panasea. Jadi memang RUU PDP tidak dengan serta merta menyelesaikan semuanya, butuh Hmm, waktu, butuh ya, proses. Filipina tuh 4 tahun baru komisinya dan masih bertahun-tahun untuk benar-benar bisa menjalaninya. ya. Kalau buat saya sih prediksi saya mungkin bisa 1 dekade untuk negara ini. Karena itu juga terkait masalah personal gitu ya Mbak, kalau data pribadi itu. Oke, Mm-mm. Ya. oke karena teman-teman masih ada yang mau bertanya kah? Oke, karena waktu kita juga sudah habis, tadi Mbak Lasmi sudah memberikan closing statement. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak ya buat Mbak Laksmi karena ini adalah IG Live perdana ya Mbak ya. IG Live perdana dan Saya belum pernah IG live nih. Maaf why? kalau membosankan ya. Enggak Mbak. Ini asik banget. Malah sebenarnya pengen butuh waktu yang lama buat diskusi ini. Tapi karena terbatas oleh waktu dan Mbak Laksmi juga harus istirahat. Terima kasih ya Mbak ya atas segala yang diberikan informasinya sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih. Oke, jadi Bye-bye. ya terima kasih Mbak Laksmi. Sampai jumpa di lain waktu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di Bercerita, berbagi cerita di balik berita episode ke-71 ini. Semoga yang disampaikan oleh Mbak Laksmi bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga identitas pribadi kita masing-masing. Selalu jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.